Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran online. Jadi, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang manajemen terpadu balita sakit. Kalau di video sebelumnya membahas terkait konsep, di video kali ini kita akan membahas terkait aplikasinya bagaimana, begitu ya. Jadi, beberapa konsep bisa disimak di video yang sebelumnya, kemudian kita lanjutkan pembahasannya di video kali ini. Oke, jadi seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, disebutkan bahwa MTBS ini merupakan suatu pendekatan keterpaduan dan tata laksana balita sakit di fasilitas kesehatan tingkat dasar, di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi bisa di puskesmas, gitu ya. Kemudian MTBS ini merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kesehatan anak. Jadi strateginya bisa berupa upaya promotif preventif maupun kuratif ya, yang mencakup berbagai macam aspek. Yang pertama, pencegahan berbagai macam penyakit dan promosi tumbuh kembang, imunisasi, gizi, dan manajemen balita sakit gitu. Kemudian penyakit-penyakit yang dipilih merupakan penyakit-penyakit yang menjadi penyebab utama kematian dan kesakitan pada anak. Jadi ada beberapa penyakit yang menjadi fokus untuk penata laksanaan MTBS ini, diantaranya malaria, campak, diare, infeksi saluran pernafasan atas, dan kondisi-kondisi perinatal. Jadi hal-hal tersebut merupakan penyebab utama kematian dan kesakitan pada anak. Strategi MTBS ini mulai diperkenalkan di Indonesia oleh WHO pada tahun 1996 dan modulnya diadaptasi pada tahun 1997 oleh Kemenkes RI. Jadi baru sekali dikenalkan pada tahun 1996. Sasarannya jadi adalah anak umur 0 sampai 5 tahun, dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, kelompok usia 1 minggu sampai 2 bulan atau usia kurang dari 2 bulan. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah kelompok usia 2 bulan sampai 5 tahun. Jadi sasarannya adalah maksimal anak yang berusia 5 tahun. Kombinasi programnya. Jadi dalam penata laksanaan MTBS ini ada berbagai macam program-program yang dijalankan. Yang pertama gizi, mulai dari konseling, kemudian pemberian makanan tambahan dan lain sebagainya. Imunisasi. Jadi memastikan bahwa si anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sampai yang terakhir adalah campak di usia 9 bulan begitu. Kemudian pencegahan penyakit, kemudian promosi tumbuh kembang dan tata laksana kasus-kasus penyakit yang tadi sudah kita sebutkan gitu. Tujuannya ini juga sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi yang pertama, menurunkan secara signifikan angka kesakitan dan kematian yang terkait dengan penyebab tersering pada balita ya. Jadi memang angka kematian anak ataupun bayi di Indonesia juga masih merupakan PR. Yang ini juga angkanya harus terus diturunkan dari tahun ke tahun, jangan sampai malah meningkat begitu. Kemudian kontribusi terhadap tumbuh kembang anak sehat, dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan unit rawat jalan kesehatan dasar di puskesmas. Jadi supaya penggunaan atau keterjangkauan fasilitas kesehatan dasar di puskesmas bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak ada lagi stigma bahwa pelayanan kesehatan itu adalah hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang punya uang. Tapi dengan adanya MTBS ini diusahakan seluruh lapisan masyarakat dari golongan ekonomi manapun mendapatkan pelayanan MTBS yang sama, sehingga angka kematian dan kesakitan anak dan bayi terus menurun, kemudian tumbuh kembang anak sehat juga dapat secara optimal begitu ya, kemudian kualitas pelayanannya juga ikut meningkat. Manfaatnya apa? Jadi yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa menurunkan angka kematian balita. Kemudian yang kedua, memperbaiki status gizi, kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan, memperbaiki kinerja tenaga kesehatan, dan memperbaiki kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Jadi tidak lagi ada
biaya yang dikeluarkan terlalu mahal begitu. Jadi semua seperti yang saya sampaikan tadi, semua lapisan masyarakat dapat menjangkau pelayanan MTBS ini. Prosesnya, jadi ada beberapa proses atau tahapan yang dilaksanakan di program MTBS ini. Jadi yang pertama penilaian. Jadi ketika ada pasien datang gitu ya, dinilai dulu ini masuk ke kategori yang mana atau kita harus menggunakan bagan yang mana begitu. Kemudian klasifikasi penyakitnya. Dari gejala-gejala awal kita klasifikasikan, oh ada beberapa kemungkinan penyakit gitu. Kemudian identifikasi tindakan, apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan, dapat dilakukan di puskesmaskah atau butuh rujukan segera. Kemudian pengobatan, kemudian konseling dan pelayanan tindak lanjut. Contoh di sini seperti yang digambar disebutkan ini pada MTBS anak kurang dari 2 bulan. Ketika datang ke puskesmas misalnya, tanyakan kepada ibu, apakah anak memiliki kondisi-kondisi yang berwarna ungu ini. Yang pertama, apakah ada penyakit berat atau infeksi bakteri? Itu bisa disebabkan karena infeksi bakteri lokal atau mungkin bukan karena infeksi, begitu. Atau memang karena penyakit sangat berat atau infeksi bakteri yang berat. Kemudian tanyakan kepada ibu apakah anak ada kondisi diare ataukah tidak. Kalau ada, diarenya tergolong apa? Diare dehidrasi berat, diare dehidrasi ringan atau sedang, dan diare tanpa dehidrasi. Kemudian tanyakan juga pada ibu apakah anak mengalami ikterus. Diklasifikasikan apakah ikterusnya berat, apakah hanya ikterus ataukah tidak ada ikterus. Kemudian pada anak kurang dari 2 bulan juga tanyakan pada ibu apakah berat badan menurut umur dan atau masalah ada atau tidak masalah pemberian pada ASI. Kemudian klasifikasinya berat badan rendah menurut umur dan atau ada masalah pada pemberian ASI, ataukah berat badan tidak rendah dan tidak ada masalah pemberian ASI. Jadi itu. Jadi ketika pasien datang ke puskesmas langsung ditanyakan pada si ibunya. Apakah ada kemungkinan dari beberapa kondisi yang biasa terjadi pada anak. Misalnya kalau ini yang dicontohkan adalah yang kurang dari 2 bulan. Apakah ada penyakit infeksi, apakah ada diare, apakah ada ikterus, apakah berat badannya bagaimana sesuai dengan perkembangan umurnya ataukah tidak, ataukah juga apakah ada masalah pada pemberian ASI-nya ataukah tidak gitu. Oke, contoh kasus. Karena kita tadi judul di awal adalah manajemen terpadu balita sakit aplikasi begitu ya. Jadi kalau ada anak yang sakit datang ke fasilitas kesehatan tingkat dasar atau tingkat pertama, nah ini mau diapain? Karena MTBS mainnya di vaskes tingkat dasar, begitu ya. Contoh kasus yang saya contohkan adalah seorang anak usia 3 tahun, berat badan 16 kg, tinggal di Papua, dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam, diare, dan batuk sejak 3 hari yang lalu. Diare kurang lebih 5 kali per hari. Anak tampak gelisah, riwayat imunisasi lengkap, belum pernah mendapatkan kapsul vitamin A sejak lahir. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nadi 100 kali per menit, respiration rate 46 kali per menit, kemudian temperatur aksila 38,6 derajat Celcius, mata cekung, tidak ada tanda anemia, masih dapat minum biasa. Kemudian tidak didapatkan stridor maupun retraksi dinding dada, cubitan kulit lambat kembalinya dan tidak ada edema. Kemudian uji torniket didapatkan hasil yang negatif. Nah, mau diapakan ketika ada pasien datang dengan kondisi seperti ini ke puskesmas? Apakah langsung diinfus, disuntik dan lain sebagainya gitu ya. Kita ingat konsep MTBS. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah penilaian dulu. Ini si anak gejalanya apa? Kemudian mau termasuk klasifikasi apa? Kemudian baru ditentukan bagaimana cara penata laksanaannya begitu. Nah, ini buku bagan manajemen terpadu balita sakit yang digunakan saat ini gitu ya. Jadi filenya juga sudah saya sertakan kemarin gitu. Oke, contohnya begini. Ketika ada bayi atau balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun gitu ya. Yang pertama ditanyakan ketika datang, tanyakan pada ibu ini apakah kunjungan pertama atau kunjungan ulang.
Begitu ya. Jika kunjungan pertama, lakukan penilaian sesuai bagan yang di bawah. Kalau kunjungan ulang, menggunakan petunjuk pada pelayanan tindak lanjut. Jadi dilihat dulu rekam medis yang sebelumnya apa, kemudian diberikan pelayanan tindak lanjut. Dirunut dulu ke belakangnya bagaimana, baru kita tindak lanjuti begitu. Ketika kunjungan pertama, harus diperiksa apakah ada tanda bahaya umum. Apakah anak bisa minum atau menyusu? Apakah anak memuntahkan semua makanan dan atau minuman? Kemudian apakah anak pernah kejang selama sakit yang ini? Begitu. Kemudian diperiksa juga secara lihat dan dengar apakah anak gelisah, letargi atau tidak sadar. Apakah anak mengalami kejang? Apakah terdengar stridor pada pernafasannya? Kemudian apakah anak tampak biru atau sianosis? Kemudian apakah ujung tangan dan kaki pucat dan dingin? Nah, ketika ada tanda-tanda gejala seperti itu, perlu penanganan segera. Contohnya, terdapat salah satu atau lebih tanda berikut: tidak bisa minum susu, memuntahkan makanan, pernah atau mengalami kejang, gelisah, letargis, stridor, dan lain sebagainya. Ini masuk ke penyakit sangat berat. Tindakannya apa? Ketika dia sedang kejang, masuk ke puskesmas dalam kondisi kejang, konsultasi ke dokter, kemudian diberikan dia spam atau obat penenang begitu. Kemudian bila ada stridor, pastikan tidak ada sumbatan pada jalan nafas. Ingat pada kondisi kegawatan gitu ya, hal yang harus diperhatikan adalah apakah ada sumbatan pada jalan nafas. Bila ada stridor, sianosis dan ujung tangan dan kaki pucat, dingin, berikan oksigen 3-5 liter per menit melalui nasal prong dengan perangkat oksigen standar. Kemudian cegah agar gula darah tidak turun, jadi tetap diberikan asupan nutrisi yang cukup. Kemudian jaga anak tetap hangat dan rujuk segera jika diperlukan. Jadi runtutannya seperti itu. Diperiksa dulu apakah ada tanda bahaya umum. Ketika ada gejala-gejala ada nggak nih satu atau lebih, nah masuk ke klasifikasinya begitu kan, kemudian baru ditentukan tindakan pengobatannya seperti apa begitu. Nah, ketika ada anak demam, tadi kan di kasus anak demam 38,6 begitu ya. Nah, apakah anak demam? Jika iya, apakah dia masuk ke daerah endemis malaria? Tanyakan ke ibunya tempat tinggalnya di mana. Kemudian letak geografis dari rumahnya itu di dekat perkebunan kah atau di dekat hutan atau bagaimana? Begitu ya, itu ditanyakan. Kemudian jika daerahnya non endemis, apakah punya riwayat bepergian ke daerah-daerah endemis malaria 1 atau 2 minggu terakhir. Jadi di tracing ke belakang, riwayatnya bagaimana Bu, begitu ya. Kemudian ditanyakan juga sudah berapa lama demamnya, kemudian jika lebih dari 7 hari, apakah demamnya setiap hari, kemudian apakah pernah menderita malaria atau minum obat malaria sebelumnya. Kemudian apakah pernah menderita campak dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Kemudian lihat dan periksa apakah ada kaku kuduk. Kemudian bagaimana penyebab dan penyebab lain dari demam, misalnya ada kondisi lain dari demamnya misalnya begitu ya. Ada penyakit lain misalnya. Kemudian lihat adanya tanda-tanda campak, ruam-ruam kemerahan di kulit yang menyeluruh sekujur tubuh. Terdapat salah satu tanda berikut: batuk, pilek atau mata merah gitu ya. Baru nilai gejalanya, endemis malaria tinggi atau remah atau rendah gitu ya. Gejalanya apa? Ada tanda bahaya atau kaku kuduk. Kemudian baru diklasifikasikan apakah ini masuk ke golongan penyakit berat dengan demam, masuk ke golongan malaria, masuk ke golongan demam mungkin bukan malaria. Tindakannya sudah ada sesuai dengan bagan yang di sampingnya begitu. Jadi bagan ini sudah merupakan paten begitu ya, sudah merupakan pakem atau pedoman. Ketika sudah ditanyakan seperti ini, ada data seperti ini, klasifikasinya masuk yang mana nih? Nah, tindakan-tindakannya apa? Tinggal dilihat di situ. Apakah butuh obat-obatan injeksi atau obat-obatan malaria injeksi, kemudian apakah butuh antibiotik, apakah butuh dirujuk dan lain sebagainya. Di situ sudah ada bagan-bagannya, begitu ya.
Kemudian ada juga klasifikasi demam berdarah dengue. Jadi apakah ada gejala tanda-tanda syok, nyeri di ulu hati, muntah-muntah, perdarahan baik itu di kulit, hidung ataupun pada saat BAB. Atau uji torniket menunjukkan hasil yang positif. Kalau tadi dicontohkan di kasus hasil uji torniketnya negatif, gitu ya. Nah, klasifikasinya apakah dia positif demam berdarah dengue, apakah mungkin DBD, ataukah demam, mungkin bukan DBD. Penata laksanaan atau tindakan pengobatannya pun juga akan berbeda sesuai dengan klasifikasinya, gitu ya. Oke, contoh lain, apakah anak menderita diare, gitu. Tanyakan sudah berapa lama, kemudian apakah ada darah di dalam feses atau tinjanya. Kemudian dilihat dan diraba, lihat keadaan umum, apakah letargis, kemudian tidak sadar, rewel, mudah marah, kemudian kondisi matanya bagaimana, cekung, kalau orang Jawa bilang cowong, begitu ya. Kemudian beri anak minum, apakah tidak bisa minum atau malas minum, ataukah dia seperti orang kehausan, minum dengan lahap. Kemudian cubit kulit perut anak untuk mengetahui turgor. Apakah kembalinya sangat lambat, lebih dari 2 detik, ataukah lambat, masih sempat terlihat lipatan kulit. Nah, kemudian baru dilihat gejala-gejalanya. Kemudian baru diklasifikasikan sesuai dengan yang bagan berwarna pink, kuning, atau hijau. Apakah dia termasuk diare dengan dehidrasi berat? Apakah dia termasuk diare dehidrasi ringan atau sedang, ataukah termasuk pada golongan diare tanpa dehidrasi, begitu. Kemudian, nah ini juga sering juga kondisi-kondisi pada anak, begitu ya. Apakah anak menderita batuk dan atau sukar bernafas? Jika iya, tanyakan sudah berapa lama. Kemudian lakukan pemeriksaan. Hitung nafas dalam 1 menit. Respiration rate-nya berapa kali, begitu ya. Jangan terbiasa untuk menghitung hanya 15 detik kemudian dikalikan 4. Biasakan untuk menghitung dalam 1 menit penuh atau 60 detik penuh, gitu. Lihat apakah ada tarikan dinding dada ke dalam. Kemudian lihat dan dengar apakah ada wheezing. Kemudian periksa dengan pulse oximetry untuk menilai saturasi oksigen. Dinilai apakah ada tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigennya kurang dari 90%. Klasifikasinya dia masuk ke pneumonia berat. Tindakannya, berikan oksigen maksimal 2-3 liter per menit, kemudian beri dosis antibiotik yang sesuai, rujuk, gitu ya. Kemudian gejala nafas cepat, ini bisa pneumonia, gitu. Kemudian tidak ada tanda-tanda pneumonia berat maupun pneumonia batuk, bukan pneumonia. Itu juga membutuhkan tindakan dan pengobatan yang berbeda-beda sesuai dengan tanda gejala yang muncul pada anak. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan terkait konsep MTBS aplikasi, gitu ya. Jadi kita akan ketemu lagi di video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.